Salam sukacita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan diri, kita akan beribadah bersama-sama lewat Zoom. Kita ada di masa yang luar biasa, bagaimana ada satu kesempatan yang besar untuk Injil diberitakan sampai ke seluruh ujung bumi. Dan apapun keadaan kita hari ini, pemazmur berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan gembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Setiap kita pasti punya keinginan demi keinginan. Namun pada saat hari ini, mari kita satukan keinginan kita menjadi satu keinginan yang sama, yaitu mengalami Tuhan di tengah-tengah ibadah hari ini. Sekalipun lewat Zoom, Tuhan tidak terbatas dengan apapun juga. Mari bersama-sama bergembiralah karena Tuhan. Kita paksa dari kita masing-masing, jiwaku pujilah Tuhan, jiwaku pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk masa yang ada saat ini. Biarlah dalam diri kami terus timbul satu kerinduan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh ujung bumi. Saya menyerahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan dan kuat kuasa-Mu. Berdoa untuk pujian penyembahan yang kami naikkan. Berdoa untuk firman yang akan Kau sampaikan di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan mengalami Engkau. Kami rindu Engkau. Kami menantikan mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kami dedikasikan ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jiwaku yang telah ubah hidupku, Kau jadi pelaku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Begini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. To God be the glory for the things He
glory, for the things He's done. To God be the glory, yeah, for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh oh, oh oh, mulia nama-Mu. 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 Mulia nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini ada. Dan ku mau terus bersuka cita dalam setiap pujian penyembahan kami yang kami lantunkan hanya untuk Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
ku hamba yang benar selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mendengar kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu Tuhan, menjadi penyembah-Mu benar. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk Tuhan yang pimpin, untuk Tuhan yang atur. Engkau yang berdaulat atasku Tuhan, atas keluarga, atas keluargaku Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layaki sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layaki sembunyi Hosana. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layaki sembah. Kau layaki sembah. Kau layaki sembah. Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Selama-lamanya Engkau mulia. Selama-lamanya Engkau agung. Hosana di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, selamat pagi, jemaat kasih Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini kita ibadah dalam Zoom. Saya ingin melihat respon jemaat ketika saya menyapa. Bolehkah pakai ikon ada jempol di situ supaya saya tahu bahwa
para Bapak Ibu semua sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, walaupun saya tidak bisa melihat wajah karena hanya video yang ditutup. Terima kasih, semua kasih jempol. Ada beberapa rekan-rekan kita ini dari Papua juga join, selamat datang dari Papua, dari Surabaya juga join. Ada beberapa rekan Surabaya, saya juga mengapresiasi juga. Tadi saya lihat ada jemaat Kute juga sudah ikut ibadah online dengan tema yang sama, tapi memutuskan tetap ikut ibadah Zoom ini. Saya apresiasi ya. Baik, kalau nanti Bapak Ibu ingin melihat rekamannya ulang, siaran ulang ini nanti juga akan diupload di YouTube kita. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari sebenarnya ada satu background. Karena beberapa saat yang lalu ketika orang kemudian menanyakan, percuma dong doa sudah sungguh-sungguh puasa, tapi kenapa kok mati juga? Padahal imanku sudah benar-benar yakin bahwa Tuhan pasti sembuhkan dia. Nah, hal seperti itu akan banyak kita alami hari-hari ini, khususnya di tengah-tengah pandemi. Jika kita tidak benar-benar paham, mengerti bagian firman Tuhan, kita akan hidup dengan penuh banyak pertanyaan karena ada banyak pertanyaan yang kita tidak bisa jawab. Saya beri tema pada waktu saya mengangkat tema ini, sebelum di Surabaya juga ada ibadah online dengan tema yang sama. Saya begini, waduh kali pada waktu saya beri tema tawakal dan ikhtiar. Karena dalam kekristenan kadang-kadang tidak familiar dengan bahasa ini, padahal ini bahasa yang indah. Ada makna yang indah di dalamnya dan kita akan bersama-sama ngupas dari firman Tuhan. Saya ingin bercerita lebih dahulu, sebelum saya juga menyiapkan PowerPoint-nya untuk Bapak Ibu semua. Satu kali saya lihat di IGTV, dan itu membuat saya tertawa, karena di IGTV itu ada dialog seorang anak kecil ditangkap oleh polisi gara-gara dia mengendarai sepeda motor sementara usianya masih kecil. Dan kemudian pada waktu ditangkap ada dialog yang saya potong ya, dialognya itu dia bilang begini, pada waktu Pak polisi tanya begini, kamu tidak takut jatuh? Tanya begitu kan. Terus kemudian si anak kecil ini menjawab begini, enggak, aku enggak takut jatuh. Kalau belum waktunya jatuh, aku enggak jatuh, katanya gitu kan. Terus dia bilang, orang yang kecelakaan itu karena sudah waktunya kecelakaan. Kalau enggak waktunya kecelakaan, ya enggak celaka. Nah, waktu saya dengarkan itu rada tertawa, tetapi itu juga yang saya lihat banyak orang meyakini itu. Kalau belum waktunya celaka, ya enggak celaka. Kalau belum waktunya jatuh, ya enggak akan jatuh. Kayaknya benar, sepertinya benar. Tapi kalau ini kita terima sepenuhnya, maka Bapak Ibu dengan saya, kita ini akan menjadi orang fatalis. Fatalis itu adalah orang yang pasrah sama nasib. Percumalah berupaya, percuma nangis-nangis doa, percumalah puasa, percumalah melakukan ini dan itu kalau toh ujungnya ditetapkan oleh Tuhan. Artinya satu pemahaman yang fatalis, nasib lah. Udah nasibnya jatuh ya jatuh. Kalau nasibnya enggak jatuh, dia enggak jatuh. Nah ini kalau kita menerima sepenuhnya, jadilah kita orang-orang fatalis yang kemudian meniadakan upaya karena memikir upaya itu adalah sebuah usaha yang sia-sia. Kalau misal saya beri contoh yang simpel saja, kita rata-rata semua kan punya kendaraan kan, ada yang dianugerahi sepeda motor, jangan yang dianugerahi sepeda motor ngomel ya, aduh Tuhan kapan aku diberi mobil. Dulu pertama saya dengan suami ya naik sepeda motor, tapi ada kalanya saya kangen naik sepeda motor. Kenapa? Kalau naik mobil, saya nggak bisa peluk suami saya. Paling peluk pun jarak jauh pundaknya saja. Itu pun kadang-kadang mengganggu. Kalau sepeda motor kan bisa peluk ini pinggangnya. Nah, kalau kita punya kendaraan ya, saya yakin pasti akan dikunci. Kalau kita parkir pasti dikunci. Saya yakin. Nggak mungkin Bapak Ibu masuk kamar, taruh kendaraan begitu saja tidak dikunci dengan pemahaman ya udah tawakal berserah. Kalau Tuhan tidak tetapkan untuk dicuri ya enggak dicuri. Kalau Tuhan tetapkan dilindungi pasti dilindungi. Itu sebenarnya tidak akan begitu bukan? Bapak Ibu dengan saya pasti paham. Kalau punya kendaraan berharga pun walaupun itu diparkir di garasi pun kita akan tetap mengunci.
Nah, itulah yang akan saya ingin bahas tentang tawakal dan ikhtiar. Saya akan membawa Bapak Ibu dalam bagian firman Tuhan di kitab 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 dikatakan begini. Kemudian pergilah Natan ini Nabi Allah. Ini kan prolognya itu pada waktu itu Daud berzina dengan Batseba. Nah, saya tidak akan membahas, ini kan sudah tahu salah ya sudahlah. Jadi minta ampun aja kalau anaknya sudah begitu diterima saja. Bukan itu yang saya ingin bahas karena saya pernah membahas itu ke sisi yang lain. Tapi saya akan ambil ke sisi ini di mana memang anak itu Natan datangi Daud, dikatakan begini. Pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jadi Nabi Natan itu langsung datang ke rumahnya Raja Daud. Anaknya yang bayi tadi, yang baru dilahirkan oleh disebutkan istri Uria, bekas istri Uria atau Batseba, sakit. Kalau dalam komentar yang lain mengatakan anak ini kayak berada di bawah tulah yang membuat kesakitan. Dan sebagaimana orang tua, bagaimanapun kita, ketika kita menghadapi seperti itu, banyak orang sekedar begini, ya Allah diterima, sudah divonis sama Tuhan kok. Apalagi ini jelas-jelas dosa saya, jelas-jelas ini kesalahan saya melakukan perzinahan. Itu saya bahas yang lain. Saya pernah membahas bagaimana permasalahan pergumulan tidak semata-mata karena dosa. Tapi kalaupun itu karena kesalahan, saya mempercayai Allah yang bermurah hati waktu kita datang sujud menyembah memohon ampun. Tetapi ini yang saya mau bahas. Banyak kali orang ketika mendapatkan vonis seringkali meniadakan upaya atau ikhtiar. Ya udahlah, sudah diterima saja. Memang sudah divonis kayak begitu. Tetapi indah sekali bagian ayat ini berikutnya mengatakan begini. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Bapak Ibu, pada waktu dengar satu keputusan anak itu sakit, Daud tidak kemudian diam saja. Daud tidak kemudian, ya sudahlah, mau diapain, sudah nasibnya begitu. Kalau Tuhan mau kasih hidup, ya hiduplah. Kalau mau mati, matilah. Tidak. Itu yang seringkali anak-anak Tuhan juga bersikap seperti itu. Seringkali fatalis tanpa disadari. Ya kalau mau Tuhan berkati, berkatilah. Kalau memang Tuhan mau buat usahaku lancar, ya pasti lancar. Tanpa sadar ada kayak fatalisme terselubung. Sebenarnya sebuah keyakinan, ya sudahlah, memang begitu, mau diapain lagi. Sehingga kita ini meminimalkan upaya. Kita seringkali udah duduk aja begitu saja. Kalau Tuhan mau buat rame tokoku, ya pasti rame. Jadi sepertinya meniadakan upaya kreativitas dan lain sebagainya. Di bagian ini kita melihat dalam perikop yang akan saya kupas pada siang hari ini, kita akan melihat ikhtiar sekaligus tawakal itu bertemu di situ. Tapi Alkitab mengatakan begini, pada waktu anak itu sakit, Daud tidak kemudian duduk-duduk saja. Alkitab mengatakan, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Saya yakin setiap kita punya pergumulan. Saya tidak tahu apa yang sedang kau gumulkan, yang sangat-sangat digumulkan. Efek pandemi ini pasti menimpa kita semua. Oleh karena anak itu, dia mohon pada Tuhan. Enggak hanya mohon, Bapak Ibu. Ia berpuasa dengan tekun. Berarti dia memutuskan pada waktu lihat anaknya kesakitan, dia langsung respon, memohon puasa dia dengan tekun. Dia tidak akan menyentuh makanan yang lezat karena dia ingin melihat kebaikan Tuhan. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Saya belum pernah berdoa semalam-malaman berbaring di tanah. Saya ada waktu pada waktu saya berbaring telungkup karena betul-betul beban saya berat. Paling bertahan sekitar 2-3 jam. Ini semalam-malaman. Betapa satu tindakan yang menunjukkan kerinduannya dia untuk memohon mujizat Tuhan. Walaupun Daud ini tahu tentang vonis dari Nabi Natan, tapi tidak membuat dia kemudian diam saja.
Apa sih ikhtiar? Jadi Daud tadi berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dia doa, dia memohon, dia berpuasa dengan tekun. Lalu apa ikhtiar itu? Ikhtiar itu kalau menurut kamus bahasa Indonesia besar, kamus besar bahasa Indonesia, dikatakan ikhtiar itu adalah alat atau syarat untuk mencapai maksud, sebuah daya upaya. Dalam bahasa sederhananya adalah ikhtiar itu adalah bentuk usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu ikhtiar. Ikhtiar itu semua upaya, daya, segala macam bentuk usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah ikhtiar. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat di Alkitab, ada beberapa contoh, saya tidak akan kupas semuanya, tentang bagaimana dalam Alkitab ini orang-orang berikhtiar. Mereka tidak kemudian berkata, ya sudahlah mau dikatakan apa, udah kayak begini, sudah biar begini saja. Itu yang terjadi, itu yang saya amati. Banyak orang ketika sudah mengalami vonis A, B, C, atau mengalami kondisi ekonomi yang sepertinya down, kemudian ya sudahlah kalau memang Tuhan mau berkati, aku berkati. Kemudian meniadakan upaya. Bukankah Allah itu sumber hikmat? Pada waktu sepertinya semua tertutup, bukankah kita harusnya berdoa, Tuhan beri kami hikmat, apa, kreativitas apa, ide apa. Itu yang sering saya memohon pada Tuhan. Pada waktu buntu, tidak tahu lagi, beri saya kreativitas dan beri saya hikmat. Di 2 Samuel 12 ayat 22, ini pada waktu Daud tadi ya, dia bilang begini, selagi anak itu hidup, berarti ada apa sih? Masih bernafas bukan? Masih ada kehidupan. Kalau sudah mati, ya berarti upaya berhenti. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Nangis. Lihat bayinya sakit. Dia tidak kemudian, sudah kalau mau kasih hidup, hiduplah. Oh mati, matilah. Enggak. Dia berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu. Miodia itu bahasa Hebrunya. Miodia itu sebuah konsep pemahaman bahwa kita sedang mendatangi Allah yang besar. Sepengetahuan kita mengetahui bahwa miodia itu bukan, ya mudah-mudahan bukan. Miodia itu adalah ketika Daud menghampiri Allah, Daud sadar dia sedang menghampiri Allah yang besar, yang murah hati. Dia bilang begini, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ini ikhtiarnya Daud. Waktu dia lihat di depan matanya, anaknya sakit. Hal yang sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak sakit, Bapak Ibu diam aja? Tidak bukan? Tidak. Sama juga kalau pekerjaan. Pekerjaan sepi, Bapak Ibu diam aja? Kemudian bilang, ya sudahlah kalau buat dirame oleh Tuhan, pasti Tuhan buat rame. Tidak. Pasti kita akan berikhtiar, berupaya. Waktu adik saya Benny kan ada di sini, dia ikut join juga. Dia mati video. Dia pada waktu divonis positif, dia WA saya positif. Saya nggak kemudian bilang begini, Tuhan. Ya Tuhan, kalau memang ini sudah kau izinkan positif, kalau mau sembuh, sembuh. Kalau mau Tuhan ambil, ambil. Gitu. Saya enggak kayak gitu. Sikap saya adalah yang pertama, yang langsung saya respon selain doa pertama, saya langsung tanya, obatmu apa aja, Ben? Belum ada. Dia posisinya ada rada jauh, posisinya ada di daerah timur, saya di barat, kesulitan bagi saya. Saya izin suami saya, kita isolasi aja di tempat di mana harusnya saya pindah. Bulan ini harusnya pindah. Saya isolasikan di situ. Cari obat, pertama saya kasih obat, dia nggak mau, saya akhirnya kontak adik saya untuk carikan obat. Waduh, saya ngerti gimana dampingi orang COVID dan karena dia tidak dirujuk rumah sakit, jadi harus cari mandiri. Sulitnya itu saya jadi tahu. Tapi saya ngeliat kemurahan Tuhan juga menyertai. Adik saya bisa mendapatkan antivirus Avigan yang dari Jepang yang susahnya setengah mati itu. Dan dapat. Nah saya berupaya, nggak kemudian diam-diam aja. Saya tiap hari tanya dia, setiap saat saya tanya dia. Kadang-kadang hampir malam, pagi-pagi pun dia jam 3 WA saya karena kesulitan nafas. Saya nggak kemudian bilang begini, ya sudahlah. Kalau mau Tuhan sembuhin, sembuhkan. Enggak, saya berupaya sekuat yang saya bisa. Kemarin saya cariin apotek di apotek karena dia bilang, Kak, aku lagi
iniku, slamku kayak gini, sesak nafasku setiap saat begini, sudah saya konekkan dengan dokter, perlu obat ini. Saya lari ke apotek cari obat, sekarang susah dicari. Saya bilang, oke, penggantinya apa? Saya tak di apotek. Itu. Artinya, dalam segala apapun, tetaplah berikhtiar. Jangan kemudian kita meniadakan ikhtiar, upaya dengan sebisa terbaik yang kita bisa lakukan. Daud ikhtiarnya apa? Nangis, dia puasa, mohon sama Tuhan. Kalau di Alkitab juga pernah dicatat, bukan? Ada satu raja, yaitu Raja Hizkia. Raja ini divonis Tuhan oleh Nabi Yesaya mati. Hizkia nangis, dia ngadep tembok, terus dia bilang begini, Tuhan, dunia orang mati tidak bisa memuji Engkau. Dia nangis di hadapan Tuhan, memohon. Dan Alkitab mencatat, Tuhan kasih perpanjangan usia. Nggak tanggung-tanggung, 15 tahun. Ikhtiar. Tidak ada yang salah dengan ikhtiar. Terus kemudian kalau kita lihat Hana. Hana di kitab 1 Samuel itu dikatakan mandul. Mandul itu secara medis sulit hamil. Bahkan mustahil bisa hamil. Tetapi Hana ini dalam kondisinya betul-betul terjepit. Dia terus dihina. Kalau orang, misal ya, ambil contoh, mohon maaf ya, belum menikah sementara usia melampaui. Kan di Indonesia itu terkenal dengan Christmas tree, katanya begitu. Saya tanya kenapa? Perempuan tuh kayak Christmas tree. Terus saya tanya, kenapa kok kayak Christmas tree? Selepas 25 udah lewat, nah itu guyon. Tetapi banyak orang tanpa sadar, kadang-kadang orang-orang yang mungkin secara usia sudah terlambat, tidak menikah, ini kan bentukan budaya. Sementara Tuhan tidak pernah bilang terlambat, bukan? Tetapi dalam bentukan budaya terlambat. Orang yang misal tidak punya anak, bolak-balik ditanya, itu menyakitkan, melelahkan. Benar-benar melelahkan. Saya dulu sempat lelah sekali kalau ditanya, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Saya jawab, saya nggak mau nikah. Saya mau single, saya mau bujang. Terus ditanya, rasanya pada waktu saya ketemu pemimpin saya itu kalau bisa saya hindari. Karena pertanyaannya pasti itu. Pak Yeremia akan tanya itu. Pak Bambang akan tanya itu. Pak Andreas Rarjo akan tanya itu. Rasanya saya mau menghindar aja. Karena selalu ditanya, kapan nikah? Mana pacarmu? Nah, Hana ini posisinya ya seperti itu. Lihat kali Penina punya anak menghina dia. Waduh itu sakitnya. Tetapi saya lihat ikhtiarnya Hana ini ikhtiar yang indah. Dia tidak kemudian, ya sudahlah. Dia kemudian hidup di dalam pahit hati, kekecewaan, sakit hati, tidak. Tapi dia jadikan itu semua jadi daya dorong untuk dia mendatangi Tuhan. Jadikannya sebagai daya dorong untuk dia berseru pada Tuhan. Di kitab 1 Samuel 1 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi Hana menjawab, pada waktu Hana komat kamit doa karena saking lelahnya hatinya, saking pedihnya maksud saya, pedihnya hatinya. Pedih orang tuh kalau sudah pedih hati itu kalau mau doa kan kadang-kadang nggak kelihatan suara, cuma mulutnya komat kamit, mungkin basah roh, mungkin nangis. Di dalam kepedihannya itu dia datang di bait Allah, memohon. Dan bahkan Imam Eli pun salah menduga, dipikir ini perempuan Dursila, seorang hamba Tuhan pun bisa salah menilai orang. Tetapi Hana menjawab begini, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Seberapa besar sih ikhtiar kita mendatangi Tuhan? Kadang-kadang pemahaman tentang Allah yang mampu, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang bekerja, yang pegang kendali. Kalau kita tidak hati-hati, kita hanya menaruhkan di satu sisi itu, kemudian kita meniadakan upaya yang sungguh-sungguh. Kita meniadakan satu usaha yang lebih sungguh-sungguh. Hana tidak kemudian, ya udahlah, mau Tuhan kasih anak ya sudah. Tapi dia berupaya. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia nangis di dalam hadirat Tuhan. Apakah ikhtiar kita
Sudah kita dorong berikan ikhtiar yang terbaik yang kita lakukan hari ini. Usaha kita rasanya buntu, apakah kita rasanya sudah udahlah terserah, atau kemudian kita terus mencari peluang, cari cara. Saya yakin ya ketika kita berupaya cari peluang, hikmat, ide itu akan muncul. Saya pada waktu diceritani Bilyani, pada waktu dia mau bikin sabun yang apa namanya, tembus pandang apa yang biasanya kan sabun ekoenzim itu kan rada butek. Gagal 1, gagal 2, gagal 3 sampai akhirnya dia bisa menemukan sabun transparan dari ekoenzim. Payah. Kita semua, saya yakin kita semua kadang-kadang ketika ketabrak jalan yang buntu, jangan berhenti. Ada upaya. Kemudian ada seorang perempuan di Perjanjian Baru. Sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun masa yang lama. Alkitab memberi sebuah catatan. Semua upayanya sia-sia, tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Kalau dia punya duit, artinya duitnya sudah habis. Kemana-mana dia dengar ada tabib pinter, ada dokter canggih, ada dokter yang luar biasa. Dia datang karena kepingin sembuh. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kayak percobaan tikus yang dimasukkan di tempat sarang gitu ya. Ada percobaan, kalau dia berulang-ulang menemui situasi yang sama, biasanya membentuk habit, kemudian dia cari cara yang lain. Dan kebiasaannya juga begitu. Ketika kita nabrak satu pintu yang sama terus-menerus, biasanya kita ada titik menyerah. Perempuan ini nabrak pintu yang sama. Pintu kesembuhannya tidak kunjung tiba. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan nabrak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Pasti orang ada batas lelahnya. Apalagi resources-nya udah nggak ada. Udah habis. Uangnya sudah tidak ada lagi. Tapi saya memuji Tuhan untuk contoh di Alkitab ini. Seorang perempuan yang memahami kalau batu sebesar apapun, kalau ditetesin air, cepat atau lambat, batu ini juga akan berlubang dan pecah. Alkitab mengatakan 12 tahun. Pintu kesembuhannya sepertinya tidak terbuka-buka. Tapi tidak meniadakan ikhtiarnya. Dia berikhtiar. Alkitab berkata, Lukas 8:44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah. Saya rasa itu zaman terakhirnya kayak. Dia ngupayakan kekuatannya. 12 tahun pendarahan pasti lemes ya. Dia maju dan dorong dirinya. Dia tidak ingin mundur. Dia maju. Saya melihat orang-orang yang seperti ini. Orang terus datang, upayakan. Kita tidak pernah tahu. Pada waktu pintu itu terbuka. Kita berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ada ikhtiar, ada upaya. Satu kisah di Kisah Para Rasul. Pada waktu Petrus ditangkap, dimasukkan penjara. Di kitab Kisah Rasul 12 ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Kalau Bapak Ibu membaca ayat sebelumnya dikatakan Yakobus, salah satu rasul yang lain, mati, dibunuh. Pada waktu ditangkap, dibunuh. Kalau kita jadi jemaat atau jadi orang yang mungkin dengar hal ini ya, waktu Yakobus ditangkap, dibunuh, ganti Petrus yang ditangkap, ditahan masuk penjara. Kita mungkin akan berpikir, ya mungkin nasibnya sama kayak Yakobus. Ya sudahlah, kalau memang Tuhan mau menyelamatkan Petrus, biar tangan Tuhan yang menyelamatkan. Di situ kayaknya rohani tetapi ada terselubung satu ungkapan yang sebenarnya kita tidak ingin berupaya. Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat tidak berhenti berikhtiar. Walaupun sebelumnya dengar tentang Yakobus yang mati dibunuh pada waktu ditangkap. Hal yang sama. Ketika Bapak Ibu dibombardir berita orang yang COVID mati, yang ini mati. Saya juga dikelilingi gitu.
adik saya meninggal, kakak iparnya meninggal, kemudian emak saya meninggal, kemudian yang di full timer, Rocky meninggal. Kadang-kadang ketika ada keluarga yang atau saudara yang kena COVID, kita mungkin akan terbentuk pikiran, ya kalau memang Tuhan mau kasih hidup, hiduplah. Kalau mati, udah matilah. Apain soro-soro. Enggak begitu, saudara. Yakobus mati pada waktu ditahan. Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dikatakan begini. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tekun. Nggak ada berhentinya. Ada kalanya perlu ada yang namanya doa berantai. Doa rantai. Kami sampai hari ini sekeluarga setiap malam tidak bolong berdoa bersama. Anak kami yang satu di Australia, suami saya dari posisi di Bali, kami video call, WhatsApp call. Kami video call di sini selalu setiap malam berdoa. Topik doanya ya itu aja. Sampai anak saya 1, 2, 3 itu hafal. Kalau digilir doa, ya itu aja doanya. Berarti bertele-tele dong, Bu. Tidak. Doa bertele-tele dengan doa tekun itu beda. Lihatlah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. 3 kali berdoa di Taman Getsemani dengan doa yang itu saja. Kalau cawani boleh berlalu, lalukanlah ya Tuhan. Doa tekun. Kita mengatakan jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Apakah hari-hari ini ketekunan kita sudah kendor? Ayo kita tekun lagi. Kami menyediakan doa setiap pagi seminggu yang lalu, banyak yang hadir. Kami memuji Tuhan, walaupun nanti ke depan tidak lagi setiap hari, kita akan adakan hanya Senin dan Kamis. Tapi ayo kita belajar bertekun, membangun lagi kebiasaan yang baik. Dan jemaat tidak pernah paham, tidak pernah tahu, karena kita mengatakan ayat 7 dikatakan begini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Luar biasa. Jemaat pun juga tidak mengerti bahwa jawabannya akan seperti ini. Tapi yang mereka lakukan adalah ikhtiar. Mereka yang bisa mereka tahu adalah ikhtiar, berdoa. Itu yang mereka lakukan. Doa dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar adalah upaya dan usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan. Seperti prinsipnya Daud tadi, pada waktu Daud berkata di 2 Samuel pasal 12 ayat 22, selagi anak itu hidup, selagi ada nafas, ada ruang untuk berikhtiar. Selama anak itu hidup, selama ada nafas, ada ruang untuk berupaya dengan sungguh-sungguh. Ada ruang untuk memohon kemurahan Tuhan. Ada ruang untuk mengalami mujizat Tuhan. Selagi anak itu ada hidup, kata Alkitab. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Miodea, siapa tahu Allah bermurah hati dan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Satu ikhtiar yang luar biasa. Namun Bapak Ibu, ada kalanya dalam hidup ini ada namanya harapan kita tidak terpenuhi. Kalau para teolog itu seringkali mengatakan disebut unmet expectation atau harapan yang tidak terpenuhi. Kita berharap A, ternyata yang terjadi tidak sebagaimana harapan A. Atau persoalan kita justru tidak terselesaikan. Kita udah berikhtiar, kita udah memohon, udah sungguh-sungguh kita melakukan A, B, C, Z. Kayaknya tambah ada persoalan baru. Tidak terselesaikan. Unsolved problems. Masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Ataupun juga justru meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab. Banyak hari-hari banyak bertanya, kenapa ya Tuhan? Bukankah dia hamba-Mu yang setia? Kalau rekan kami di sini ada lulusan alumni alma mater yang sama, STT Inti. Di Bali ini ada banyak alma mater Inti. Di jemaat ini pun saya bisa menyebutkan saudara Juliadi, saudara Revin, saudari Ivan Lee, itu dari alma mater yang sama. Kalau sempat diajar oleh seorang dosen, yaitu Bapak Paulus Kiantiong, itu dosen favorit saya. Beliau juga lah yang pada waktu saya di titik yang betul-betul depresi, beliau yang menasihatin saya. Meninggal karena COVID. Mungkin kita akan banyak bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Banyak why-nya lah hari-hari ini.
Kalau kita tidak, pemahaman kita tentang tawakal ikhtiar kita itu tidak benar-benar berakar dalam firman Tuhan, pertanyaan kita akan penuh dengan why, kenapa Tuhan, kenapa kayak gini Tuhan, kenapa? Itu yang disebut unanswered questions, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, hal ini bisa membuat kita jadi sangat kecewa. Kita bisa marah, kita bisa berpikir Tuhan pilih kasih. Kenapa sih dia kok nggak ngalami apa-apa, kok aku harus kayak begini? Kenapa dia enak, kenapa aku sengsara? Kita bisa marah, kita bisa kecewa, dan seperti Ayub, pada waktu Ayub mengalami permasalahan bertubi-tubi, 10 anaknya meninggal seketika, langsung. Itu sebabnya kalau hari-hari ini ada orang berduka cita, satu keluarga, suami istri, anak meninggal, bisa nggak bisa kebayang. Ya kayak mungkin apa yang dialami Ayub, 10 anaknya meninggal langsung. Harta bendanya ludes, habis, bangkrut total. Bukan hanya itu, kesehatannya pun diambil. Sampai boroknya, sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut, sampai digaruk-garuk sama beling. Ayub kuat dengan penderitaannya, kuat. Karena tercetus dari ayat-ayat yang ditulis di kitab Ayub. Dia berkata begini, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia sadar betul semuanya dari Tuhan. Kalau Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan dia tegur istrinya, kamu ini kenapa kok mau menerima yang baik saja, yang buruk kok tidak mau. Ayub tuh tahan. Dia sanggup dengan semua penderitaannya. Lalu apa yang membuat dia tidak tahan? Dia tidak tahan karena Tuhan tidak memberi penjelasan terhadap pertanyaannya dia. Selama kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, ketika menghadapi situasi yang buruk, dan kita kemudian tanya, Tuhan apa salahku? Dan Tuhan diem. Tuhan tidak nunjukkan. Kita coba cari-cari. Dan orang-orang sekeliling kita mulai berkata, kamu pastilah ini ada dosa. Ini nggak mungkin ngalami kayak begini bertubi-tubi. Pasti ada dosanya. Bukankah 3 sahabat Ayub juga berkata begitu? Ya nggak mungkin. Yo, pasti ada dosa. Mana ada orang tidak ada berdosa. Ayub itu berharap Tuhan bela. Tuhan tuh membela begini. Nih lihat nih hambaku Ayub. Tidak seperti yang kau pikirkan. Hambaku Ayub ini ngalami begini bukan karena dosanya. Ayub tuh ingin ngalami pembenaran. Ambillah contoh. Kalau saudara nggak salah, difitnah, kan berharap Tuhan membela kan. Seperti kata Mazmur. Akan menegakkan tanduk kita. Tapi nyatanya pembelanya nggak datang-datang. Semakin kita semakin terpuruk dan banyak orang mulai menuding. Lihatin, bener toh? Fitnahnya itu bukan fitnah, itu benar. Kami sekeluarga pernah alami itu. Itu yang membuat Ayub yang tidak kuat. Dia nggak kuat. Kenapa kok Tuhan berperkara dengan aku seperti itu? Nah, hal ini bisa membuat kita jadi kecewa dengan kehidupan dan bahkan dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu yang disebut tawakal. Ikhtiar itu adalah upaya, usaha untuk mencapai tujuan dan maksud. Tetapi tanpa tawakal kita akan menjadi orang-orang yang seperti tadi. Ketika ada harapan yang tidak terpenuhi, ketika ada problem-problem yang tidak terselesaikan, ketika ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab, kita akan menjadi orang yang sangat kecewa dan berkata percumalah ikhtiar, nggak ada hasil. Kalau kita tidak mengerti tentang tawakal, kita akan menjadi pribadi seperti itu. Apa sih tawakal? Tawakal itu artinya pasrah diri. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawakal itu artinya pasrah diri kepada kehendak Allah. Percaya dengan sepenuh hati kepada Allah. Nah, pasrah diri kepada kehendak Allah, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah. Atau disebut berserah diri, tunduk menerima. Saya akan tunjukkan dalam bagian firman Tuhan tentang tawakal. Di dalam semua ikhtiarnya Daud, doa, puasa, nangis, berkabung di hadapan Tuhan, memohon mujizat dari Tuhan. Kita akan lihat bagaimana seorang yang tawakal. Di kitab 2 Samuel 12 ayat 18 berkata begini. Pada hari yang ke-7, berarti ikhtiarnya Daud itu sampai 7 hari. Dia nggak tahu batasnya bukan? Tapi dia 1 hari dia tahu ikhtiar. Dia doa sungguh-sungguh, dia puasa, memohon, dia nangis. Mengupayakan apa saja. Hari kedua, hari ketiga, seperti Bapak Ibu ketika bisnis Bapak Ibu kena imbas PPKM.
ikhtiar, lakukan ikhtiar ini. Tuhan kasih hikmat, idenya apa Tuhan? Oh kayak begini, harus begini. Lakuin 1, 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Bapak Ibu, pegawainya pun mikirnya begini, waduh ikhtiarnya aja udah kayak begitu. Pada waktu anak itu masih hidup, dia berikhtiarnya begitu rupa. Nanti kalau kita beritahu mati, jangan-jangan dia depresi, stres, kecewa, bunuh diri. Bukankah itu gambaran anak-anak Tuhan hari-hari ini? Berikhtiar luar biasa. Tetapi ketika upaya usahanya tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia ngamuk dengan Tuhan. Percuma ikhtiar. Berarti kita tidak paham tentang tawakal. Pada waktu Daud berikhtiar begitu rupa, kita akan lihat cerminan seorang yang tawakal. Ayat 20 mengatakan begini. Lalu Daud bangun dari lantai. Ketika dia dengar anaknya sudah meninggal. Dia bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Berikutnya dikatakan indah sekali. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Raja Daud bahwa dia seorang tawakal. Mengakui kedaulatan Tuhan. Tanpa harus berkata percuma ikhtiarku, percuma usahaku. Tidak. Kita diberi ruang seperti kata Daud tadi. Selagi anak itu hidup, selagi ada nafas, berikhtiarlah sekuat tenaga. Berikhtiarlah. Selama ada nafas, selama ada kehidupan, berikhtiarlah. Di dalam ikhtiar juga, Daud juga menjadi orang yang ditunjukkan orang yang sangat tawakal. Ketika ikhtiarnya tidak mendatangkan sebagaimana yang diharapkan, Alkitab mengatakan ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Satu sikap hati yang menunjukkan bahwa dia mengakui Tuhan berdaulat. Rancangannya pasti benar. Dan sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti lalu ia makan. Orang yang bertawakal itu menyadari keterbatasannya. Orang yang bertawakal itu menyadari kebatasannya sebagai manusia. Dia menyerahkan segala persoalnya kepada Allah karena menyadari bahwa Allah adalah Allah yang maha bijaksana. Bapak Ibu, kita punya Allah yang bijaksana. Teliti, detail, tidak terburu-buru, tidak sembrono. Apa yang dikerjakannya semua tidak ada kesalahan. Dia bukan Allah yang kebingungan dengan berbagai macam permohonan doa. Tuhan, waduh aku salah menjawab si A dengan jawaban ini ya. Harusnya ini jawaban si B. Bukan seperti itu. Kita tidak punya Allah seperti itu. Allah seperti manusia yang kebingungan ketika ada 4-5 pertanyaan atau 4-5 permohonan. Tidak. Dia Allah yang maha bijaksana. Tidak pernah salah. Allah berdaulat yang menetapkan segala sesuatu dalam kendali tangannya. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri dengan satu kisah. Kisah ini saya dapatkan pada waktu saya punya grup. Ada dokter juga di situ. Pada waktu di WA, nah disitulah ide saya juga muncul, ide tawakal dan ikhtiar. Di kisah itu ada seorang dokter yang membroadcast dan kemudian dibroadcast oleh rekan dokter kami di grup kami. Ceritanya itu tentang tidak kasat mata. Saya akan pakai bahasa sesuai tulisan broadcast itu karena broadcast itu sepertinya orang dari Jakarta. Dalam broadcastnya diceritakan begini, kawanku terkena COVID, masuk ICU, sesak nafas, saturasinya drop, batuk-batuk. Rasanya yang Bapak Ibu hari-hari ini kita pasti familiar dengan hal seperti ini. Waktu adik saya saturasinya drop sampai pada titik dia sudah di bawah 90-80 sekian, oksigen posisi belum saya dapatkan. Wah itu kayak lawan kabut iya.
Jadi satu sisi oksigennya belum ada, ya memohon kepada kemurahan Tuhan supaya dikasih nafasnya, ini oksigennya belum dapat. Dia lagi sesak. Nah ini kayaknya bahasa yang sering kita dengar hari-hari ini. Sesak, saturasi drop, batuk-batuk. Nah sejak kuliah, temennya dokter ini tadi ini terkenal pinter, very rational. Semua dihitung lewat pikirannya. Semua akan ditimbang-timbang. Nggak gampang percaya kalau tidak melihat sendiri. Itu istilahnya ya. Dalam WA itu dia cemas. Dia WA ke dokter tadi. Dia WA, "Tok, gue sesek nih. Bahaya ya?" Terus sang temannya bilang begini, "Ya semua orang hidup dalam risiko, John." Jawabku. "Nggak usah COVID lah, John." "Iya, tapi COVID ini menakutkan aku banget. Banyak cerita buruk." "Loh, lu percaya? Dulu lu bilang hanya percaya sama yang bisa lu lihat. COVID kan nggak kasat mata." "Iya, tapi buktinya nyata, Tok." Gua bilangin ya, Allah juga nggak kelihatan mata, John. Tapi Allah itu nyata banget. Maksud lu, Allah itu dekat pada siapa yang memohon rahmatnya. Ia memberi hujan dan matahari meskipun lu nggak minta. Selama ini ia merahmati lu dengan rezeki, melindungi lu sampai hari ini, memelihara anak-anak lu, menuntun hidup lu. Bahkan tanpa lu minta, apalagi bagi mereka yang memohon padanya, para hamba-hambanya. John terdiam. Mulai netesin air mata. Dia mengingat kasih pemeliharaan Allah sepanjang hidupnya 60 tahun sampai bisa sukses jadi bisnismen. Dia berusaha duduk dalam sesak, ngangkat tangannya dan mulai berdoa. "Ampunilah aku ya Allah. Aku percaya COVID yang tidak kasat mata. Tetapi aku kurang mempercayai Engkau yang tidak kasat mata. Tetapi selalu hadir bagiku." Esok harinya dia ceria, dia semangat, dia ikhlas, dia menyerahkan semua urusannya pada Allahnya. Hidup matinya, kesembuhannya. Ketakutan dan cemasnya hilang meskipun ia masih batuk-batuk. Ia makan dengan lahap meskipun indera perasa dan penciumannya belum pulih. Dia berusaha menggerakkan badannya dan latihan nafas meskipun otot dan tulangnya terasa masih sesak. Dengan doa di setiap nafasnya, Allah hadir di setiap hembusan nafasnya dan di setiap detak jantungnya. Ikhlas, acceptance. Ikhlas itu adalah letting go of something that we cannot handle into the hand of God. Ikhlas itu artinya apa sih? Melepaskan segala sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan ke dalam tangan Tuhan. Dengan syukur dan percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik. Tanpa kita berhenti berikhtiar, tanpa menyerah, tetapi tetap semangat, sukacita dan bersyukur. Berikhtiar dan tawakal secara bersama-sama. Keduanya berjalan bersamaan. Dengan kata lain saya tutup dengan kata-kata ini. Berikhtiarlah, berupayalah, berusahalah dengan segenap tenaga. Tapi bertawakallah dengan sepenuh hati. Amin. Saya akan mendoakan Bapak Ibu semua. Sambil saya melihat adakah permohonan doa yang perlu saya doakan pada pagi hari ini. Saya akan mendoakan juga untuk setiap jemaat supaya tetap di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tetaplah berikhtiar. Lakukan prokes sebaik-baiknya. Ikhtiar sekuat tenaga. Tapi disertai dengan tawakal. Bersandar penuh pada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang baik yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Hari ini firman-Mu sudah dibentangkan. Pagi hari ini berdoa. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mendatangi rumah kami masing-masing. Mendatangi hidup kami masing-masing. Ada damai sejahtera ilahi turun atas kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sekarang mungkin dalam posisi pemulihan. Mungkin ada yang sedang sakit dan isoman saat ini. Kami berdoa bersama-sama. Kami memohon kepada Allah yang hidup. Yang berjanji diluluhkan telah sembuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berikan kesembuhan terjadi. Mendoakan juga usaha jemaat-Mu yang hari-hari terimbas dari karena pandemi. Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan Tuhan, tolong Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu. Kami mau tetap berikhtiar, berupaya. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Karena Kau masih memberi nafas. Kalau jalan buntu, kami mau terus Tuhan, kami terus berupaya. Kami juga mendoakan saat ini Tuhan untuk tantenya dari Yeni.
yang saat ini Tuhan sedang sakit, kami berdoa untuk tantenya Yeni, kami mendoakan Tuhan, doa kami saat ini bersama-sama berdoa. Tuhan memberikan kesembuhan, berikan pemulihan. Tuhan, kami berdoa saat ini. Zamanmu datang. Berikan kekuatan. Berikan damai sejahtera-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudara dimanapun saudara berada, saya ajak kita bersama-sama bersorak-sorai, meluapkan kegembiraan kita. Anugerah Tuhan yang dilimpahkan di tengah-tengah ibadah hari ini. Tuhan yang berikan kita kekuatan untuk kita terus berikhtiar. Seperti yang tadi dikatakan oleh pemazmur, lakukanlah yang baik. Tuhan berikan kita kemampuan untuk kita melakukan yang baik ini. Sepanjang minggu, dimanapun kita berada, bikinkan hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan yang memampukan setiap kita. Dan percayalah, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita masing-masing pasti akan digenapi. Pemazmur berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari kita tetap meyakini dengan teguh bahwa janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan berikan kita kemampuan untuk kita terus berikhtiar dan tawakal. Dan Tuhan tergenapi penuh dalam hidup kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa, kita mengucap syukur di ibadah hari ini, dan saya percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kita mengalami itu, setiap kita mengalami jamaah itu, setiap kita mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk pujian penyembahan kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sampaikan di tengah-tengah kami. Saya percaya kuasa firman sedang bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa firman sedang bekerja di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini dimanapun kami berada, jadikan kami saluran berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepadamu. Tuhan melimpahkan berkat dalam hidupmu masing-masing. Sehingga dimanapun kau berada, itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terimalah berkat yang dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan memberi doa berkat dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, mari bersama-sama kita katakan Amin.